Kembali ke Jakarta, pasca menikmati keindahan Pulau Dewata, keluarga Anang Ashanty disambut dengan kabar menggemparkan. Muhammad Saputra alias Putra, penjual cilok viral yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Ashanty, membuat pengakuan mengejutkan yang menyudutkan pihak Ashanty. Sempat menjadikan Putra anak angkat, benarkah kini Ashanty justru menelantarkan Putra? Seperti apa jawaban Ashanty menanggapi tudingan yang menerpa dirinya? Tak sekadar dituduh menelantarkan anak angkat, Ashanty juga dianggap memanfaatkan Putra demi konten di kanal digitalnya. Benarkah Ashanty merasa sangat sakit hati atas sangkaan tersebut? Apa tanggapan Ashanty dituding kerap melibatkan Putra dalam kontennya demi menghasilkan pundi-pundi? Tak sebatas tudingan belaka, pihak Putra bahkan memberi waktu 1 minggu bagi Ashanty untuk mengklarifikasi jika tak ingin dirinya dilaporkan ke KPAI. Mengaku punya banyak bukti, benarkah Ashanty pun tak segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pada tahun 2019 silam, Ashanty dan Anang Hermansyah pernah menjadikan bocah penjual cilok asal Indramayu bernama Muhammad Saputra alias Putra sebagai anak angkat mereka. Putra lantas disekolahkan Ashanty ke salah satu pesantren ternama di kawasan Bogor. Kurang lebih setahun jadi anak angkat Ashanty, Sabtu 6 Februari kemarin, Putra bersama seorang pria yang menyebut dirinya sebagai teman Putra hadir dengan kabar mengejutkan. Ya, tanpa basa-basi, pria yang diketahui bernama Abdul Hamim Jauzi dari Lembaga Bantuan Keadilan itu menuding soal penelantaran anak yang diduga telah dilakukan Ashanty. Pihak Putra bahkan meminta kejelasan tentang penyebab mengapa Ashanty tak lagi membiayai sekolah bocah yang pernah viral tersebut. Terakhir itu Putra dipesantrenkan di pesantren Al-Basir di Bogor, dan kemudian kemarin libur semester semua santri pulang termasuk Putra, dijemput oleh Pak Tony, manajemen dari Ashanty. Informasi yang kami dapat bahwa sekolah itu masuk lagi tanggal 11 Januari. Dan kemudian kita datang ke sana, saya lupa tanggal berapa, untuk mengantar Putra, tapi ternyata pihak pesantren menolak. Bahwa alasannya sekolah ini masih daring, dan kemudian sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Ashanty. Kemudian saya menghubungi pihak Ashanty secara langsung, katanya betul tidak lagi tanggung jawab Ashanty, dan uang yang sudah dibayarkan, uang pangkal begitu, itu akan dialihkan kepada santri lain. Kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Tentu saya karena menggalang donasi untuk Putra, kami tidak keberatan untuk itu. Dan yang saya kecewakan, tidak memberikan penjelasan apapun. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Ya, saya berharap Ashanty ini mau memberikan klarifikasi. Yang terpenting ada kejelasan. Kenapa? Apa penyebabnya? Cukup itu saja. Kami tidak berharap agar Putra kembali dibiayai. Di
dianggap melakukan penelantaran anak angkat, Ashanti mengaku kaget bukan kepala. Ashanti mengaku syok dengan tudingan demi tudingan yang dilancarkan pihak Putra padanya. Ashanti pun mempertanyakan sosok pria yang mengaku sebagai teman Putra sejak tahun 2018 silam. Menurut pengakuan Ashanti, sejak dirinya menjadikan Putra sebagai anak angkat, tak sekalipun bagi Ashanti maupun asistennya berjumpa dengan pria tersebut selaku teman dekat yang memperjuangkan masa depan Putra. Lantas, siapa sebenarnya sosok pria yang mengaku teman Putra tersebut? Menurut kalian aja gimana? Mungkin nggak aku bisa melakukan hal begitu kalau nggak ada sebabnya. Tadi saya dikasih lihat artikel-artikel, lumayan kaget juga, lumayan shock. Bapak siapa tadi yang dari LBH? Yang mengaku temannya Putra dari tahun 2000 sekitar 2 tahun 2000 ya intinya lebih dulu daripada saya. Tapi selama ini saya nggak pernah melihat keberadaan beliau. Maksudnya saya nggak pernah kenal. Tiba-tiba bikin statement Ashanti menelantarkan anak dan melakukan pembohongan publik. Sebenarnya yang melakukan pembohongan publik ini siapa? Pada saat saya bertemu dengan Putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Kalau ada saya pasti cari anak lain yang memang lebih butuh kan, gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Jadi bapak kalau nggak tahu apa-apa, yang melakukan pembohongan publik, menuduh secara, bapak bisa datang. Buktinya teman-teman tahu kan, aku suka posting aku di Lumiar nih tiba-tiba datang. Hidup aku sekarang cuma kantor di sini sama di rumah. Kalau memang nggak bisa bilangnya akses saya, datang dong. Ashanti mengaku kaget dan syok kala dituduh melakukan penelantaran anak angkat. Dituding sekolahkan Putra demi konten belaka, seperti apa tanggapan Ashanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Telantarkan anak angkat bukanlah satu-satunya tudingan yang dilancarkan pihak Putra pada Ashanti. Lebih daripada itu, Ashanti juga dituduh telah melakukan kebohongan dalam konten yang diunggahnya di kanal digital. Putra pun mengaku banyak yang memberitahunya bahwa dirinya dijadikan anak angkat oleh Ashanti hanya demi keperluan konten belaka. Sempat bertanya langsung pada Ashanti, seperti apa jalinan komunikasi antara Putra dan Ashanti? Benarkah nomor Putra diblokir lantaran kerap menanyakan permasalahan handphone yang dijadikan konten? Putra ini pernah dijanjikan, bukan dijanjikan ya, sudah diberikan sebenarnya, karena di konten YouTube sudah ada bahwa Putra ini diberikan handphone sebelum pesantren. Kemudian karena di pesantren tidak bisa, itu ditarik lagi, dia pulang dari pesantren, itu juga tidak diberikan. Saya sudah minta penjelasan ke Pak Tony dari tim Ashanti dan menyampaikan bahwa akan konfirmasi ke bagian lapangan katanya. Tapi per hari ini juga tidak ada jawaban. Dan bagi kami itu hal serius juga. Saya merasa dibohongi. Kenapa di YouTube kemudian ada diberikan handphone, tapi kemudian faktanya Putra tidak menerima gitu loh. Dia tidak menerima handphonenya gitu. Jadi itu konten-konten yang mengandung kebohongan.
saya bilang ke Bunda pasal konten, apakah saya benar dijadikan konten doang. Terus Bunda responnya seperti apa? Katanya nggak dijadiin konten, katanya iya, Bunda tuh ikhlas. Putra kayak nggak percaya tapi percaya gitu, soalnya banyak yang ngomong gitu. Banyak, kamu cuma dijadiin konten doang Put, teman-teman Putra, terus semua yang kenal ke Putra gitu. Terus juga yang pas handphone itu Putra kan udah komunikasi sama Pak Tony, terus tapi di blok. Pemirsa Intens Investigasi, ibarat pepatah air susu dibalas dengan air tuba, demikianlah mungkin sakitnya hati Ashanty saat pertama kali mendengar tentang masalah yang menyeretnya. Niat membantu secara tulus yang ia lakukan justru disalahartikan hingga akhirnya berujung pada sebuah kasus yang tak terduga. Kini disebut mengangkat Putra demi kebutuhan konten belaka. Apa kata Ashanty? Jujur pasti sakit hati lah. Di saat kita ikhlas membantu orang kok begini ya balasannya gitu. Udah saya anggap kayak anak, bener-bener anak ini loh. Bener udah kayak anak. Kalau buat konten ngapain taruh 3 jam? Bayar mahal-mahal ibaratnya. Tiap bulannya juga biaya dia. Dari mulai baju, cucian. Di pesantren itu dia nyuci. Coba pesantren, kan ada pesantren juga yang nyuci sendiri apa. Ini nyuci, dicuciin, makan 3 kali sehari plus dapat jajan. Apa yang kurang Mbak? Ya Mas gitu loh. Jadi bapak beliau ya, bapak itu kan dari lembaga yang harusnya saya yakin lembaga lain tuh sebelum melakukan preskon coba tanya dulu, klarifikasi dulu apakah benar begini, apakah benar begitu. Dia sempat bilang kok aku nggak tinggal bareng, kok aku nggak kayak Arsy Arsya, dia sempat bilang begitu ke tim. Oh berarti pemikiran dia nih udah berbeda gitu, mungkin dia ada lihat siapa atau siapa, saya nggak paham. Kalau saya dari awal bilang niat saya mau kamu jadi orang sukses, mau kamu jadi anak yang hebat. Kalau niat aku konten ya kamu sekolah aja di situ terus, paling setiap aku butuh konten aku panggil gitu loh. Ngapain 3 jam, toh aku selama di pesantren bikin konten nggak bisa kok. Dan waktu kenapa saya ajak ke Bali nih ya, Aulia belum pernah naik pesawat, Putra udah pernah aku ajak ke Jogja, ke Labuan Bajo. Ini ketiga kalinya Putra pergi. Nah ke Bali karena Aulia nggak pernah ke Bali, dia 10 hari di sana atau seminggu suara saya lupa. Kontennya coba berapa, coba buka. Harusnya tiap hari aku bikin konten nih, wah keuntungan nih gitu. Enggak. Selama dia di sana saya minta tolong sama tim saya, ajak sini, ajak ke situ, karena aku juga sibuk. Aku hanya pengen mereka bisa ngeliat Bali, mereka bisa main di rumah, mereka lihat Ati Putra, nganggapnya katanya Arsy Arsya adik-adiknya dan lain-lain. Jadi kalau emang konten dia cuma dia datang sama dia pulang gitu, dalam 10 hari atau berapa hari itu nggak ada tiap hari bikin konten sama dia. Pernah sekali WA asisten saya cuma, kenapa punya Putra harus dari awal lagi, nggak kita bisa lanjutin. Sekarang begini, anak ini yang minta keluar berkali-kali, sampai berkali-kali kita alamin, akhirnya kita juga punya batas kesabaran. Kenapa terakhir saya ikhlaskan? Karena dia bilang saya selama ini hanya menjadikan dia konten. Kalau saya jadikan konten, saya suruh tinggal di rumah. Ngapain saya sekolahin dia 3 jam dari sini, dan di pesantren yang berbayar, yang bagus, yang bonafit, yang dia kegiatannya luar biasa. Niat membantu secara tulus, apa daya sikap Ashanty justru disalahartikan. Kini Ashanty disebut lantarkan anak angkat. Benarkah pihak Putra akan laporkan sang artis ke KPAI? Seperti apa tanggapan Ashanty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.
Melakukan kebaikan, apa daya balasan yang diterima Ashanty justru di luar dugaan. Tak hanya dituding atas hal yang mencemarkan nama baiknya, pihak Putra bahkan tak sungkan akan melaporkan Ashanty ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI jika dalam waktu 1 minggu Ashanty tidak memberikan klarifikasi terkait sebab menelantarkan Putra. Saya ini kan bukan pengacaranya Putra ya, bukan. Saya masyarakat biasa yang peduli sebenarnya karena mengetahui persoalan Putra begitu. Dan saya sudah 2 tahun mengenal Putra begitu. Saya minta Ashanty memberikan klarifikasi gitu loh. Kenapa? Kan kemudian diurus dong ini statusnya ini dijadikan siswa mana? Kayak mau menyekolahkan pun tidak ada surat pindah, tidak bisa. Kami memperkirakan 1 minggu adalah waktu yang cukup ya untuk Ashanty memberikan klarifikasi dan mengurus status Putra bawahnya itu. Itu waktu yang cukup 1 minggu saya rasa. Kalau memang ini tidak juga dipenuhi ya bisa saja kita menyampaikan ke KPAI begitu. Karena ada hak pendidikan yang dilanggar. Dia sedang bersekolah di sini, kemudian dipindahkan ke sana untuk pesantren, tiba-tiba di-cut begitu saja tanpa status yang jelas. Pemirsa Intens Investigasi diancam akan dilaporkan ke KPAI, Ashanty tak gentar bahkan menantang akan melaporkan balik pihak Putra yang secara terang-terangan membawa anak di bawah umur yakni Muhammad Saputra dalam konferensi pers akhir pekan kemarin. Tak hanya ke KPAI, benarkah Ashanty juga akan menyeret langsung penyebar fitnah tentang dirinya ke jalur hukum? Andai saja sosok pria yang mengaku sebagai teman Putra masih terus berkoar-koar. Benarkah Ashanty pun telah mengantongi sejumlah bukti kuat berupa voice note, chat WA, hingga video terkait masalah ini? Mau laporin saya ke KPAI yang yang lebih bisa melaporkan adalah saya. Kenapa? Karena Bapak membawa anak seumur itu untuk preskon, mengundang teman-teman media dengan sengaja untuk melakukan pembohongan publik. Kalau saya yang melakukan pembohongan publik, pembohongan yang mana? 1, yang mau keluar dari pesantren itu siapa? Coba. Alhamdulillah, baik voice note, baik WhatsApp maupun video, kita semua masih lengkap. Kenapa saya nggak pernah share tentang apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini. Kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Itu tidak baik untuk anak seumur dia. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Karena saya menjaga dia supaya ke depan mudah-mudahan ada orang lain yang bisa membantu dia. Mungkin memang jalannya bukan sama saya. Ada satu video, aku panggil dia, kakaknya, Aulia dan orang tuanya untuk datang. Kenapa? Karena Putra sudah berkali-kali dialamin tetap maksa untuk tidak mau lanjut. Karena kata dia, kamu siapa sih Put yang mempengaruhi? Aku bilang gitu. Ada kakak-kakakku. Nah, kakak-kakak ini siapa nih? Ini juga akan saya usut. Siapa kakak-kakaknya? Kalau jadi gini aku jadi mulai paham nih. Dia bilang kakak-kakak saya bilang saya cuma dijadiin konten sama bunda. Gitu kan? Oh oke. Jadi Putra udah nggak mau. Ada videonya. Dan nggak saya keluarkan, masih saya simpan durasi 1 jam. Kenapa saya nggak keluarkan? Kalau itu dikeluarkan, satu Indonesia pasti akan kasihan anak ini. Gitu. Karena akan ada ya aku nggak bisa, nanti tuh aku akan keluarkan nanti kalau memang ini berlanjut. Aku tadinya sih nggak mau klarifikasi sebenarnya, aku mau langsung aja misalnya, oh ini kalau udah keterlaluan ya udah kita mungkin ke jalur yang lebih ini ya gitu. Aku mohon aja untuk Bapak, beliau yang tadi sudah preskon, tolong deh udah sampai di sini aja lah gitu. Jangan aku masih bisa maafin kok, insya Allah. Aku kan Bapak suruh aku minta maaf ke publik, jangan sampai juga nanti Bapak yang akan minta maaf ke saya gitu kalau ini berlanjut. Kenapa? Karena Bapak semua yang Bapak katakan ya pembohongan publik. Ya nggak semua, mungkin beberapa hal ya gitu. Jadi
tolong sampai di sini aja. Aku akan legowo untuk memaafkan baik putra maupun bapak yang mungkin tidak tahu apa-apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.